Oke, kita lanjutkan ya untuk pembahasan soal PPAD Provinsi Bahasa Inggris yang kemarin sudah kalian kerjakan ya. Tapi mungkin masih ada yang bingung. Kita akan lanjutkan mulai nomor 27 sampai 28. Ya, di nomor ini kalian membaca teks antara Harun dan Miss Arum. Berarti teksnya berupa, ya benar sekali, berupa dialog ya. Ini dialog percakapan antara Miss Arum atau Bu Arum dengan Harun. Nah, jika kamu sudah mengerti teksnya, nanti untuk menjawab soalnya kan mesti mudah kan? Nah, oke ya. Ini dialog. Tentang apakah itu? Ya, Misus kasih waktu. Kamu lihat tulisan yang Misus highlight biru dan hijau. Nah, di situ ya. Finish my breakfast. Saya sudah selesai sarapan. Saya harus pergi sekarang, Bu. Sampai jumpa. Tunggu sebentar, Nak. Jam berapa kamu akan pulang nanti malam? Saya belum tahu, Bu. Koordinator ekstrakurikuler belum memberitahu waktunya, tapi mungkin akan cukup larut karena akan ada latihan untuk drama kami yang pasti tidak akan lebih cepat dari jam 10 ya. Berarti dia akan pulang lebih dari jam Berarti dia akan pulang lebih dari jam 10 ya. Oke, baik Nak. Kami mungkin sedang tidur, jadi pastikan kamu tidak berisik saat masuk ya. Tidak akan, saya akan tenang, saya janji Bu. Nah, jadi si Harun ini ya kan, saat sedang sarapan, dia dia mengatakan kepada ibunya bahwa dia akan pulang malam ya. Karena akan ada apa? Akan ada drama. Betul. Nah, kemudian setelah itu apa yang disampaikan ibunya? Jangan berisik kalau pulang karena dia sudah pulang lebih dari jam 10. Nih, jangan berisik ya. Dan dia apakah akan berisik? Tidak, dia akan tenang. Nah, jika kamu udah ngerti kan, gampang sekali nanti kamu akan menjawab pertanyaannya. Baca teks cukup 3 menit, pertanyaannya 1,5 menit aja. Nah, coba sekarang. Oke. Nah, di sini ya, lihat pertanyaannya. The dialogue likely takes place. Nah, berarti yang ditanyain adalah konteks tempatnya. Ya kan di situ. Maka indikatornya adalah konteks tempat. Nah, kok bisa jawabannya C? Jadi kamu lihat aja. Di mana tempatnya? At home, bener nggak? Tahu dari mana? Ya jelas, ada kata-kata will you back? Jam berapa kamu pulang? Kemudian in the morning. Kok tahu in the morning? Ini Miss, ada breakfast. Oh ya, betul. Breakfast di pagi hari. Nah, udah kan 1,5 menit kamu bakal menjawabnya kalau sudah ngerti teksnya. Ya, lanjut. Ini dia. Oh, ini. Ini yang disampaikan tentang apa ini? Indikator soalnya. Terus tambahin ya. Ini tentang ceketin ya. Nah, kalau seperti ini soalnya maka yang ditanya adalah makna kata, makna ungkapan ya. Nah, apa yang ditanyakan? Don't make too much noise. Tadi sudah dijelaskan di atas. Apa itu do not make too much voice? Nah, ini dia bilang, oh ya, tidak berisik. Berarti jangan berisik ya. Berarti maksudnya Bu Arum bilang seperti itu, titik-titik ketika si Harun datang. Nah, berarti bilang apa itu? Jangan. Nah, jangan itu adalah penanda larangan. Nah, kenapa kok jawabannya A? Larangan Harun jangan membuat keributan. Kok nggak B, Miss? B jelas salah. Lihat yang Miss Yus coret di situ. Ada kata-kata loud. Malah loud noise berarti malah berisik ya, malah suara yang keras. Nah, nggak mungkin, tidak sesuai dengan teks.
Suggested Harun to be noisy. Ini malah lagi suggest apa? Menyarankan kan? Menyarankan Harun untuk malah berisik. Bukan, tidak sesuai. Allowed Harun to be quiet. Nah, membolehkan Harun to be quiet. Untuk diam. Bukan allowed ya, memang dilarang. Jangan sampai berisik. Nah, itulah kenapa jawabannya A ya. Kemudian selanjutnya ini. Coba deh, kamu baca dulu. Panjang kan? Nah, kira-kira apa? Tentang apa teksnya? Dilihat saja judulnya. Kuda dan keledai yang kelebihan muatan. Ya, baca dulu. Seorang pria badut bodoh pergi ke pasar dengan membawa barang dagangannya. Dia pergi dengan membawa kuda dan keledainya. Dia menaruh semua barang bawaannya yang berat di atas keledainya dan tidak membawa apa-apa di atas kudanya. Wah, ini berarti memang ya pria ini tidak adil. Malah kudanya nggak suruh bawa apa-apa. Keledai itu berjalan sangat lambat karena beban di punggungnya, sementara kudanya membawa beban yang sangat ringan dan bergerak dengan mudah. Nah iya udah jelas, bebannya aja beda gitu kan. Orang itu berjalan dengan lelahnya sepanjang jalan bersama mereka dengan berjalan kaki, ya kan? Oke, kemudian mereka telah melakukan perjalanan setengah jalan ke tempat tujuan ketika keledai itu merasa kewalahan dengan beban yang dibawanya. Ya iyalah, lama-lama juga capek ya kan bawa berat beban ya. Dia memohon kepada kuda itu untuk membantunya melepaskan sebagian kecil dari bebannya karena dia sangat kelelahan dan siap untuk pingsan. Oh, tidak, kata kuda itu. Simpanlah bebanmu untuk dirimu sendiri. Itu bukan masalah saya. Mendengar jawaban yang kejam itu kan, si kuda nggak mau tadi ya memenuhi permintaan si keledai ya. Akhirnya keledai malang itu terjatuh dan segera mati. Bawa beban, waduh, di bawah bebannya ya back gitu jatuh ya. Sang majikan kemudian melepaskan ikatan pelana, mencoba beberapa cara untuk menolong keledai itu. Namun semuanya tidak ada gunanya, sudah terlambat. Ya iyalah, sudah mati kan, ya udah. Ketika dia menyadari apa yang telah terjadi pada keledainya, dia mengambil seluruh beban dan meletakkan di atas kuda. Nah, kena deh si kuda ya. Akhirnya si kuda itu juga berjalan sangat lambat, ada beban berat di punggungnya. Akhirnya dia lelah sendiri. Nah, dalam hati dia berkata ya, wah, saya telah mendapatkan apa yang pantas saya dapatkan. Nyesel dia ya. Jika dia bersedia membantu si keledai, maka dia tidak akan menanggung beban ini sendiri dan dia akan tetap dapat teman ya kayak temannya sudah mati tadi ya, capek dia. Ingat kalau naratif harus dibaca baik-baik ya. Karena semua informasinya penting. Nah, biasanya kalau naratif yang keluar adalah tentang fairy tale alias dongeng. Diingat baik-baik, oke? Okay? Nah, oke. Okay. Nah, nomor 29 itu kenapa kok jawabannya C? C itu apa sih? Ya, kita lihat dulu dong pertanyaannya. If only I have been willing to help the ass in his need. Seandainya saja saya bersedia membantu keledai. Nah, ass di sini keledai ya, bukan yang lain. Dalam kebutuhannya ya, seandainya. Kata kuncinya adalah seandainya. Berarti dia the expression means, nah karena yang ditanyain adalah makna ungkapan, berarti tentang expressionnya. Means that the horse felt merasa apa si kudanya? Karena tidak membantu keledai ketika membutuhkan pertolongannya. Nah, jadi merasa apa? Happy ya? Enggak lah. Upset, upset sama sad sama ya. Upset sedih, sama-sama sedih. Dia lebih enggak ya dia memang sedih, tapi lebih mendalam sedihnya. Nah,
merasa sorry alias menyesal. Oke. Begitu ya. Jadi pesan moralnya nanti kita cek ada sebenarnya pesan moralnya. Nah, nomor 30. Pertanyaannya tentang simpulan karakter dan soalnya seperti ini ya biasanya. Simpulan karakter tokoh berdasarkan deskripsi. Tadi udah dideskripsikan di teksnya. From the story we know that the horse was, nah, si kuda berarti yang dideskripsikan. Kudanya gimana? Nah, coba sekarang gantian kamu yang jawab. Tadi udah Misus yang jawab. Oke, apakah selfish? Selfish apa? Sombong? Dia tidak sombong, tapi dia hanya congkak ya sama aja, Miss ya. Dia sombong ya, nggak mau bantu. Tadi kan nggak mau bantu geledah, udahlah kamu aja yang bawa yang ini aku nggak deh. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Nek foolish, foolish sama dengan stupid ya. Tidak pintar. Nah, alias bodoh, oke? Okay? Jealous, ya itulah kayak kamu kan, suka cemburuan kan. Curious, udah pernah kita bahas. Apa curious? Kepo, betul. Nah, kita lanjut. Nomor 31 ya kan ada pesan moralnya. Jadi nomor 31 dilihat indikatornya adalah pesan moral, berarti soalnya seperti ini. What can we learn from the story? Jadi apa? Considering our strength when carrying weight is a must. Menganggap ya, mengetahui atau mempertimbangkan kekuatan kita ketika mengangkat barang itu adalah suatu keharusan. Mas itu keharusan. Oh, tidak. Ini masih terlalu luas ya. Memang benar, tapi belum menjawab teksnya tadi. Yang B, 31. Helping your friend in need will also ease your life. Membantu teman kamu yang sedang membutuhkan bantuan akan mempermudah hidupmu. Wah, benar kan tadi? Coba kalau dari awal si kuda itu mau berbagi beban dengan si keledai, tentunya dia juga nggak akan kelelahan kan, dan nggak akan kehilangan teman. Katanya teman, masa nggak bantu? Tapi pas ujiannya jangan ya. Oke. Nah, berarti nomor 31 jawabannya B. Kalau sudah ketemu jawabannya, sudahlah. Kita ke nomor selanjutnya. Oke. Nah, ini dia nomor 32, 34 ya. Ini ada dua teks, teks A dan teks B. Semuanya tentang report text. Nah, ini Misus duluan yang baca ya. Kamu juga tentang kemarin udah baca. Tentang apa? Tentang tumbuhan. Oke, ada tumbuhan sama-sama judulnya poison. Nah, satunya poison sumac, yang satunya poison oak. Nah, apakah itu? Silahkan kamu bisa baca ya. Pada intinya aja ya. Pada intinya kalau poison sumac, nah itu kan. Namanya juga poison kan, sudah kemarin dijelaskan. Poison berarti beracun. Nah, dan dia berupa berupa semak. Ya, jadi bukan pohon ya. Semak itu kan kayak rumput tapi lebih tinggi dan rantingnya kecil-kecil. Itu semak-semak. Nah, itu ya. Jadi paragraf 1 tentang jenis spesiesnya. Ini kita bicara biologi, itu kan. Kalau udah Misus bilang, Kak report itu kalau nggak biologi ya kan. Nah, tentang IPA, IPS ya, tentang mata pelajaran pengetahuan ya. Kemudian paragraf 2 tentang efek getahnya. Nah, sama-sama. Jadi di kedua teks ini sama-sama tentang efeknya, ya kan? Tahu dari mana? Lihat aja kalimat pertamanya paling enggak ya. Nih, poison sumac getahnya bening mengandung urusiol. Kalau oak, sama mengandung urusiol juga spesies ini ya. Iya, spesies. Kamu bisa belajar lebih lanjut tentang spesies di biologi. Kemudian paragraf ketiga ya, bentuk fisiknya, physical appearance-nya. Dia juga, nah, bentuk fisik si spesies tadi itu, oke? Jadi kalau poison sumac tadi ya, semak
tingginya mencapai 6 meter. Wow ya, semak tapi tinggi juga ya dia ya. Kemudian dari daunnya juga sudah dijelaskan di sini. Nah, baca. Apakah yang B juga? Tentu saja. Kalau poison oak semak kecil, tinggi kurang 1 meter. Oh, ada bedanya. Berarti daunnya gimana? Nanti kamu baca lebih lanjut ya. Tentunya ada perbedaan dari kedua teks itu. Oke. Yuk, kita lanjut. Nomor 32. Nah, 32 karena indikatornya adalah prediksi topik paragraf yang hilang, kamu lihat di sini ada tanda pagar, ya kan? Oh, ini salah. Ada tanda pagar. Nah, kalau tanda pagar berarti itulah paragraf yang ditanyakan. Udah 1, 2, 3, oh berarti paragraf 4 yang hilang. Nah, what is likely discussed in the missing paragraph? The missing paragraph is paragraph 4. 4 yang tidak ada. Yang diberi tanda pagar-pagar 3 itu. Nah, oke. Jadi apa? Oke, betul. 32B ya. Kali ini kita udah bahas. Paragraf 1 membahas tentang spesies. Paragraf 2 poisonous effect tadi. Getahnya tadi yang bisa beracun. Yang paragraf ketiga tentang bentuk fisiknya. Tadi bagaimana tingginya, dia apakah pohon atau semak, atau bagaimana dengan daunnya, itu dijelaskan di paragraf ketiga. Nah, oke, good. Kita lanjut. Nah, indikatornya adalah perbedaan unsur yang dideskripsikan. Yes. Oke. Kemudian nomor 33. Which of the following statement are in line in the text? Ini ya soal AKM. Jadi kamu harus membaca dengan cermat. Telitilah, telitilah. Nah, poison sumac ini sudah Misus kasih penjelasannya di bawahnya. Grows in woodland while poison oak in swamps. Apakah benar nomor 1 ini? Kita cek. Kalau poison sumac di woodland, kalau poison oak di swamp, bener nggak? Oke, kita cek. Poison oak di swamp. Oh, yes. Ya, poison oak ada ya, kebalik ternyata ya. Kalau poison sumac in woodland, poison sumac in woodland. Oh, ini poison sumac in woodland. Ada nggak di sini? Oh ini nih. Tanah asam berawa ya. Tidak dia. Bukan. Kebalik. Betul. Ini harusnya yang swamp, tanah berawa. Swamp itu tanah asam berawa atau rawa-rawa. Itu si poison sumac. Berarti yang nomor 1 kurang benar ya. Oke, berarti yang nomor 1 tidak benar ya. Ya, yang kedua, both poison sumac and poison oak belong to the same family. Both itu mesti pasangannya dengan N ya, both and. Apakah baik poison sumac maupun poison oak termasuk keluarga yang sama? Betul, tadi mereka sama-sama keluarga apa? Keluarga cemara bukan? Sama-sama keluarga jambu mete, cashew. Cashew family, poison oak. Ya kan? Poison sumac juga nih. Ini aja, cashew family. Sama ya. Berarti kita pakai nomor 2, nomor 2-nya 2, 2, 2. Oke, good. Sekarang yang nomor 3. Both poison sumac and poison oak have hairy glossy leaves. Memiliki daun berbulu mengkilap. Oh, daunnya berbulu mengkilap. Oke, berbulu yang poison oak. Nih. Yang poison sumac matang, hijau mengkilap. Berubah, oh nggak ada. Tidak ada kata-kata berbulu. Pinggirannya cuma dibilang halus. Ya. Tidak. Oke.
Berarti yang nomor 2 dan nomor 1 dan 3 tidak. Nah, yang ada 3 hapuskan. Oke, C tidak. 1 tidak lah. Berarti jawabannya yang D. Poison sumac are much higher than poison oak. Oh ya, poison sumac tadi lebih tinggi ya. Lebih tinggi dari mana? Mencapai sekitar 6 meter itu kata kuncinya. 6 meter. Tinggi banget. Oke, sudah nomor 33. Sekarang 34. Indikatornya adalah kata sambung dalam kalimat hasil parafrase atau simpulan. Nah, seperti biasa suruh menentukan conjunction yang tepat, ya. Those plants look different. Tanaman-tanaman itu terlihat berbeda. Bla bla bla. Titik-titik. They both contain dangerous chemicals. Keduanya mengandung bahan kimia berbahaya. Coba pikirkan yang bisa menjadi penyambung antara kalimat tanaman-tanaman dan seterusnya dengan keduanya. Oke, 34. Dia terlihat berbeda. Oke, walaupun keduanya. Nah, sekarang walaupun itu yang mana? Ya, betul. Walaupun itu adalah although. Nah, therefore apa? Oleh, karena, itu. Because, karena. However, akan tetapi. Ya, untuk info lebih lanjut kamu bisa buka lagi ya. List glossary atau vocabulary yang di atas tadi. Di halaman pertama. Oke, ya. Oke, sekarang yang nomor 35 sampai 36. Kamu lihat dulu teksnya. Facts you didn't know about plastic. Nah, berarti yang akan dibahas di sini tentang plastic, of course. Nih, di sini paling besar tentang plastik. Ya, oke.